Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And subscribe. And subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Abdiran Syah. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Melacak sejarah masuknya Islam ke Indonesia bukanlah urusan mudah. Tak banyak jejak yang bisa dilacak. Ada beberapa pertanyaan awal yang bisa diajukan untuk menelusuri kedatangan Islam di Indonesia. Beberapa pertanyaan itu adalah: dari mana Islam datang, siapa yang membawanya, dan kapan datangnya. Ada beberapa teori yang hingga kini masih sering dibahas. Teori yang pertama diusung oleh Snoop Horgrunge yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia dari wilayah-wilayah di anak benua India. Tempat-tempat seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar disebut sebagai asal masuknya Islam di Nusantara. Dalam El Arabi Atlas Indes Nederlands, Snoop mengatakan teori tersebut didasarkan pada pengamatan tidak terlihatnya peran dan nilai-nilai Arab yang ada dalam Islam pada masa-masa awal, yakni pada abad ke-12 atau ke-13. Snoop juga mengatakan teorinya didukung dengan hubungan yang sudah terjalin lama antara wilayah Nusantara dengan daratan India. Yang kedua, teori Persia. Tanah Persia disebut sebagai tempat awal Islam datang di Nusantara. Teori ini berdasarkan kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam dengan penduduk Persia. Misalnya tentang peringatan 10 Muharram yang dijadikan sebagai hari peringatan wafatnya Hasan dan Husain, cucu dari Rasulullah SAW. Selain itu, di beberapa tempat di Sumatera Barat ada pula tradisi tabut yang berarti keranda, juga untuk memperingati Hasan dan Husain. Masuknya Islam di beberapa pulau Indonesia. Yang pertama ada Kalimantan. Para ulama awal yang berdakwah di Sumatera dan Jawa melahirkan kader-kader dakwah yang terus-menerus mengalir. Islam masuk ke Kalimantan atau yang lebih dikenal dengan Borneo kala itu. Di pulau ini ajaran Islam masuk dari dua pintu. Yang pertama yang membawa Islam masuk ke tanah Borneo adalah jalur Malaka yang dikenal sebagai kerajaan Islam setelah Perlak dan Pasai. Jatuhnya Malaka ke tangan penjajah Portugis kian membuat dakwah semakin menyebar. Para mubalik dan komunitas Islam kebanyakan mendiami pesisir barat. Jalur lain yang digunakan menyebarkan dakwah Islam adalah para mubalik yang dikirim dari tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini menemui puncaknya saat kerajaan Demak berdiri. Selanjutnya di Pulau Sulawesi. Ribuan pulau yang ada di Indonesia sejak lama telah menjalin hubungan dari pulau ke pulau, baik atas motivasi ekonomi maupun motivasi politik dan kepentingan kerajaan. Hubungan ini pula yang mengantarkan dakwah menembus dan merambah Celebes atau ke Sulawesi. Menurut catatan Kompeni Dagang Portugis yang datang pada tahun 1540, saat datang ke Sulawesi, di tanah ini sudah bisa ditemui pemukiman Muslim di beberapa daerah. Meski belum terlalu besar, namun jalan dakwah terus berlanjut hingga menyentuh raja-raja di kerajaan Goa dan beribu negeri di Makassar. Raja Goa pertama yang memeluk Islam adalah Sultan Alauddin Al-Awwal dan Perdana Menteri atau wazir besarnya
Karaeng Matopa pada tahun 1603. Sebelumnya, dakwah Islam telah sampai pula pada ayahanda Sultan Alaidin yang bernama Tonigalo dari Sultan Ternate yang lebih dahulu memeluk Islam. Namun, Tonigalo khawatir jika ia memeluk Islam, ia merasa kerajaannya akan di bawah pengaruh kerajaan Ternate. Beberapa ulama kerajaan Goa di masa Sultan Alaidin begitu terkenal karena pemahaman dan aktivitas dakwah mereka. Mereka adalah Khotib Tunggal Datuk Ribandang dan Datuk Pantimang Datuk Ritiro. Dapat diketahui dan dilacak dari nama para ulama di atas yang bergelar datuk-datuk adalah para ulama dan mubalik asal Minangkabau yang menyebarkan Islam ke Makassar. Yang ketiga, kita ke Pulau Maluku. Kepulauan Maluku yang terkenal kaya dengan hasil bumi yang melimpah membuat wilayah ini sejak zaman antik dikenal dan dikunjung para pedagang seantero dunia. Karena status itu pula, Islam lebih dulu mampir ke Maluku sebelum datang ke Makassar. Kepulauan-kepulauan lainnya. Kerajaan Ternate adalah kerajaan terbesar di kepulauan ini. Islam masuk ke wilayah Maluku sejak tahun 1440, sehingga saat Portugis mengunjungi Ternate pada tahun 1512, Raja Ternate adalah seorang Muslim, yakni Bayang Ullah. Kerajaan lain yang juga menjadi representasi Islam di kepulauan ini adalah Kerajaan Tidore yang wilayah teritorialnya cukup luas, meliputi sebagian wilayah Halmahera, pesisir barat Kepulauan Papua dan sebagian Kepulauan Seram. Selanjutnya Pulau Papua. Beberapa kerajaan di Kepulauan Maluku yang wilayahnya sampai di Pulau Papua menjadikan Islam masuk pula di Pulau Cendrawasih. Banyak kepala-kepala suku di wilayah Waigo, Misol dan beberapa daerah lain yang di bawah administrasi pemerintahan Kerajaan Bacan. Pada periode ini pula, berkat dakwah yang dilakukan Kerajaan Bacan, banyak kepala-kepala suku di Pulau Papua memeluk Islam. Namun dibanding wilayah lain, perkembangan Islam di Pulau Hitam ini bisa dibilang tak terlalu besar. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.